Halo Sobat Mesra, kembali lagi di channel YouTube Yamaha Mesra. Dan seperti yang dilihat di sini, kalau di sebelah saya ini ada Fazio dan juga ada Grand Filano, ya. Dua unit yang tergabung dalam koleksi Yamaha ini rencananya akan kita bandingkan di video kali ini. Apa saja perbedaannya? Ini saksikan videonya terus. Tapi jangan lupa untuk like dulu video ini, komen dan share serta subscribe channel YouTube Yamaha Mesra. Check it out. Oke, sekarang mari kita bahas dulu perbedaan antara Fazio dengan Grand Filano. Itu dari sisi depan dulu ya. Oke, kita mulai dari dari Fazio dulu maksudnya. Kalau Fazio ini dia memiliki desain yang sedikit lebih mengotak ya, dengan lampu yang bentuk oval memanjang dari atas ke bawah, sama dengan lampu seinnya juga memanjang dari atas hingga ke bawah. Sementara untuk Grand Filano ya, dia memiliki desain lampu segi 5 atau lebih mengarah ke bentuk diamond ya, dan desain lampu seinnya juga dia lebih dinamis ya, memanjang dari atas hingga ke bawah. Oke. Nah, untuk bagian lampu, Filano dengan Fazio itu memiliki dua sisi ya, pada bagian atas dan bagian bawah. Atas untuk lampu utama dan bawah untuk lampu jauhnya. Jadi ya sama-sama memakai dua sisi, atas dan bawah. Tapi ada yang menarik di Grand Filano, kalau dia mempunyai day running light ya. Ini kalau misalnya mesin dinyalakan, maka day running light ini pun juga ikut menyala. Oke. Perbedaannya lagi adalah pada bagian headlampnya Grand Filano dia memiliki tulisan Grand Filano ini. Dia lebih timbul ya. Sementara untuk Fazio dia tidak memiliki tulisan Fazio. Jadi ya lebih polosan. Dan di sini lebih ada tulisannya Grand Filano. Untuk sekedar informasi, kalau misalnya Grand Filano ini sudah full LED dari lampu utama sampai sein dia sudah LED. Sementara untuk Fazio dia LED di headlamp dan pada bagian sein dia masih memakai bohlam yang disamarkan sehingga kesan itu seperti LED. Nah, di sini ada yang menarik pada bagian Grand Filano dia. Kalau misalnya dia mempunyai logo Grand Filano, ayo coba mendekat sini. Ini ada emblem timbul atau 3D Grand Filano dan ini lebih timbul. Sementara untuk di Fazio dia lebih polos ya, dan dia cuma ada dasi di sini saja dengan emblem Yamaha. Sementara untuk di Grand Filano dia emblemnya itu lebih menonjol, sama-sama memakai emblem Yamaha timbul, tapi dia kesannya lebih menonjol ke depan. Nah, kita sekarang bahas bodi antara Grand Filano dengan Fazio secara keseluruhan ya. Kalau misalnya di Grand Filano Lux ini, dia memiliki bodi yang berwarna lebih ke bunglon ya. Dan ini warnanya semakin elegan karena memang ini adalah varian tertinggi daripada Grand Filano. Sementara yang sebelah saya ini adalah varian yang di bawahnya, yang Neo. Ini warnanya hanya cukup glossy saja, oke? Dan untuk bodi ya, kalau secara dimensi antara Grand Filano dengan Fazio itu memiliki dimensi panjang yang sama, yaitu 18-20 mm. Tapi untuk ukuran tinggi, Grand Filano itu lebih tinggi daripada Fazio ya. Yang mana Fazio itu memiliki tinggi jok ke tanah itu 750 mm maksudnya. Sementara yang untuk Grand Filano itu memiliki tinggi jok ke tanah itu 790 mm. Tapi kalau untuk bodi ini sama-sama lebar dan panjangnya sama. Bahkan untuk wheelbase-nya sama. Tapi untuk bagian sasis ya, Fazio dengan Grand Filano ini memiliki sasis yang berbeda ya. Fazio dengan sasisnya sendiri dan Grand Filano dengan sasisnya sendiri. Oke, kalau kita misal melihat dari bodi samping dari Grand Filano Hybrid Connected ini, dia memiliki desain yang cukup membulat ya. Cukup membulat dan memanjang. Desainnya ini cukup menarik ya, karena membuat bodi motor ini semakin terkesan gemuk ya.
dan juga elegan karena desainnya itu tidak terlalu menye-menye ya. Cukup polosan seperti ini saja. Dan ada emblem Grand Filano yang 3D atau timbul pada bagian belakang motor ini di bawah lampu sein ya. Lampu seinnya ini dia berwarna smoke sehingga kesan dari elegan Grand Filano Hybrid Connected ini semakin terasa. Lantas bagaimana dengan Fagio? Mari kita lihat. Nah sekarang mari kita melihat tampilan samping, bodi samping dari Fagio Hybrid Connected ini. Kalau misalnya Fagio Hybrid Connected ini memiliki desain yang lebih oval dan mengotak ya. Dan di sini ada tulisan stiker Fagio, stripping Fagio yang pada bagian tengah ini tidak ada emblem timbul Fagio pada bagian motor ini. Sementara di sini ada tambahan bracket untuk gantungan. Ya, ini bisa untuk menggantung hal-hal seperti sepatu atau mungkin juga tas samping ya untuk touring-touring jalan jauh begitu. Oke. Jadi beginilah dia bentuk desain Fagio Hybrid Connected. Ada lagi yang berbeda. Kalau dari segi spion ya, kalau misalnya spion Fagio itu dia lebih oval dan dia berwarna hitam doff seperti ini. Ini sama seperti motor-motor Yamaha Mio yang lainnya. Sementara di Grand Filano dia memiliki desain spion yang lebih luxury ya ceritanya. Karena dia desainnya itu lebih membulat tapi panjang dan chrome. Ya, jadi kita bisa berkaca nih pada bagian belakang spion gitu. Jadi cukup menarik sekali ya karena tekstur chrome-nya itu menambah kesan elegan pada Grand Filano ini. Oke, sekarang kita ngebahas bagian kaki-kaki bagian depan ya. Kalau misalnya Fagio dengan Grand Filano ini memiliki ban dengan ukuran yang sama dan desain yang sama juga. Jadi ya nggak semuanya berbeda. Beberapa part itu mirip antara Filano dengan Fagio. Ya sama-sama memakai ring 12 dengan ukuran 110/70 dan memakai shock breaker teleskopik dengan rem cakram 1 piston. Ya. Tapi ada yang menarik jika pada Fagio dia masih memakai tali speedometer, sementara pada Grand Filano dia sudah tidak memakai lagi tali speedometer karena sudah memakai sensor. Oke, sekarang kita bahas bagian stang dari Fagio Hybrid Connected ini. Kalau misalnya pada bagian kanan dia memiliki tombol start system, kemudian ada tombol hazard, ada starter, ya. Dan pada bagian kiri itu dia ada lampu jauh, lampu dekat, dan juga ada sini lampu sein dan klakson. Untuk gripnya dia memakai desain yang lebih retro ya desainnya dengan bentuk garis seperti ini dan membulat pada bagian tengahnya. Ini ketika grip cukup nyaman ya karena karetnya juga cukup ngegrip tangan kita dengan baik dengan jalu yang terbuat dari plastik dan ini pun kesannya semakin retro. Oke, bagian handle remnya bisa dilihat sini kalau handle remnya itu dia berwarna chrome. Nah, mari kita lihat bagaimana bagian stang pada Grand Filano Hybrid Connected. Nah, sekarang mari kita lihat bagian stang Grand Filano Hybrid Connected. Kalau misalnya pada bagian kanan ini dia ada top system, ya, sama seperti pada Fagio Hybrid Connected, dia ada starter dan ada lampu hazard. Dan pada bagian kanannya juga tetap sama seperti pada Fagio Hybrid Connected, dia ada lampu jauh, lampu dekat, ada lampu sein dan juga ada klakson. Dan hand gripnya itu juga sama seperti Fagio Hybrid Connected dengan desain yang lebih retro, tapi pada bagian handle remnya dia berwarna hitam doff. Berbeda dengan warna Fagio Hybrid Connected tadi, dia lebih chrome. Oke, jadi begitulah dia area stang antara Fagio dengan Grand Filano Hybrid Connected. Nah, sekarang kita membahas bagian speedometer pada Fagio Hybrid Connected. Mari kita nyalakan dulu mesinnya. Beginilah dia tampilan untuk Fagio. Dan dia itu layar digital, ya full digital dengan indikator ada pada bagian tengah ini indikator kecepatan. Pada bagian bawah ini ada odometer, kemudian trip, ada jam, ada tegangan baterai. Dan hanya itu aja, odo, trip, dan tegangan baterai. Oke, sementara pada bagian tengah ini ada tulisan assist di sini ya. Ini adalah indikator hybrid pada
Fagio Hybrid Connected. Jadi ketika motor ini digas pada putaran awal dari posisi berhenti, maka akan ada indikator melingkar di sini yang menandakan kalau hybridnya menyala. Oke. Dan kemudian pada bagian atasnya ini ada lampu jauh, ya. Di sini ada lampu jauh, di sini ada indikator mesin, ada lampu sein, kunci, dan juga ada indikator stop start system pada bagian kanan. Jadi beginilah tampilan dari desain Fagio Hybrid Connected yang dia memiliki desain oval memanjang dari atas hingga ke bawah. Bagaimana dengan Grand Filano? Mari kita lihat. Sekarang mari kita bahas bagian speedometer Grand Filano Hybrid Connected ini. Kalau misalnya bagian speedometernya ini dia tampak lebih lebar dibandingkan dengan Fagio Hybrid Connected. Yang dimana kalau Fagio Hybrid Connected itu dia lebih oval dan lurus dari panjang ke bawah, dan ini dia lebih lebar. Oke, mari kita lihat apa saja yang tertuang dalam speedometer ini. Kita nyalakan dulu ya. Oke. Nah, tampak pada bawah ini itu TFT Information Display ada tadi welcome on board, ya. Jadi ini cukup menarik juga ya kalau misalnya ada satu gimmick yang menarik ketika kamu disapa oleh motor kamu, ya. Nah, pada bagian TFT Information Display ini dia itu ada jam pada bagian atasnya. Kemudian di bawah itu ada gambar motor ya, ini indikator motor, dan di situ ada logo petir. Itu adalah indikator hybridnya. Oke. Nah, pada indikator motor ini, ketika motor kamu sedang berjalan, maka bagian ban ini pun menunjukkan kalau dia itu sedang berjalan. Ada indikatornya seperti itu. Warna biru melingkar-lingkar, dan itu artinya motor kamu sedang berjalan. Oke. Pada bagian kirinya itu ada indikator bensin, ya. Dan pada bagian kanannya itu adalah indikator eco ridingnya. Dan ini semuanya sudah LED digital, ya. Sehingga tidak ada lagi namanya analog pada bagian speedometer ini. Oke. Nah, untuk pada bagian TFT Information Display-nya ini bisa diganti ya dalam beberapa parameter, ya. Kita tekan tombol yang ini tengah. Ada odometer, ya, kemudian ada trip meter. Ada juga konsumsi real time bahan bakarnya. Ada rata-rata konsumsi bahan bakar. Ada tegangan baterai. Dan kembali ke indikator motor. Kita naik ke atasnya. Di atas ini ada tulisan Grand Filano, ya. Dan dia itu timbul semakin menambah kesan elegan daripada motor Grand Filano ini, ya. Kita naik lagi ke atasnya. Ini ada indikator kecepatan, ya, ketika motor kamu berjalan. Untuk pada bagian kiri kanannya itu adalah indikator atau notifikasi pesan masuk atau panggilan masuk, baterai, dan juga indikator motor kamu sudah terhubung dengan aplikasi Y-Connect. Oke, kita lihat lagi ke atasnya. Kalau misalnya pada bagian atas ini ada beberapa informasi yang tertera. Itu ada indikator sein, ya. Kalau misalnya kita nyalakan sein kiri, dia akan menyala pada sebelah kiri, dan ketika nyalakan sein kanan, dia akan menyala pada bagian sebelah kanan. Ini cukup berbeda dibandingkan dengan Fagio yang dimana indikator seinnya itu sama-sama pada satu titik indikator lampu sein, ya. Oke, berikutnya pada bagian atas ini ada juga indikator lampu jauh, ada indikator mesin atau injeksi, ada juga indikator stop start system. Oke. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana jok dan bagasi antara Fagio Hybrid Connected dengan Grand Filano. Oke. Di Fagio Hybrid Connected ini dia memiliki desain jok yang simple, ya. Pada bagian pengendaranya dia memiliki tekstur yang agak kasar sehingga bisa ngegrip bokong dari pengendaranya. Sementara untuk bagian penumpangnya dia memiliki tekstur yang lebih lembut dengan jahitan-jahitan pada bagian pinggiran dan antara pengendara dengan penumpang. Lantas bagaimana bagasinya? Mari kita lihat. Dan inilah dia bagasi daripada Fagio Hybrid Connected, ya. Dia cukup memuat satu helm, ya, pada bagian bagasi ini, dan pada bagian belakangnya itu ada tangki bensin. Nah, sekarang mari kita bahas jok dari Grand Filano Hybrid Connected ini, oke? Dan bisa dilihat sini kalau jok dari Grand Filano Hybrid Connected ini dia memiliki desain yang lebih mewah, ya, yang mana ada jahitan-jahitan pada bagian pengendaranya, tempat duduk pengendaranya.
Dan di sini ada garis-garis yang semakin ngegrip bokong dari pengendara motor ini. Dan ini teksturnya lumayan kasar. Jadi ya diyakini kalau gripnya itu semakin lebih nyaman. Sementara untuk ketebalannya ini cukup empuk ya. Cukup empuk, jadi untuk jalan jauh ini nyaman juga. Untuk bagian belakangnya penumpangnya, dia memiliki desain yang lebih lembut ya, tapi lebih lebar ya. Tampaknya lebih lebar. Dibandingkan dengan Fazio ya. Desain jok dari Grand Filano Hybrid Connected ini tampaknya lebih panjang ya. Tapi untuk dimensi bodi tetap sama-sama 18-20 mm. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bagian dalam bagasi Grand Filano Hybrid Connected ini. Nah, beginilah dia bagian dalam dari Grand Filano Hybrid Connected ya. Ini bagasinya luasnya adalah 27 liter, yang mana kapasitas ini lebih besar daripada NMAX yang memiliki 25 liter dan Frigo itu 26 liter. Sementara ini 27 liter. Cukup besar ya. Dia bisa menampung satu helm. Ya, ini adalah helm bawaan pabrik untuk unit Grand Filano Hybrid Connected. Ya, di sini bisa diletakkan. Posisi seperti ini aja, tidak perlu dibalik-balik seperti motor lama Yamaha sebelumnya. Dan masih banyak space lagi di sini ya, bisa untuk meletakkan barang-barang lainnya seperti tas, mantel, sepatu atau lain-lainnya. Dan di sini juga ada lampu ya. Jadi ketika kamu sedang ngambil barang pada kondisi gelap, bisa dibantu dengan lampu LED yang nempel di bagian kiri motor ini ya. Cukup menarik. Oke. Nah, ada lagi yang menarik ini ya. Untuk dari jok Grand Filano Hybrid Connected ini, dia memiliki desain yang cukup unik pada bagian bawahnya ini. Dia bergaris-garis seperti ini ya. Semacam sirip ikan ya kadang-kadang ya lihatnya. Oke, dan satu toolkit di sini. Oke. Dan desain ini ya cukup menarik ya, karena tidak ada motor yang seperti ini ya desainnya. Tapi pada Grand Filano Hybrid Connected ini dia membuat desain khusus untuk jok ini. Untuk jok Grand Filano Hybrid Connected ini dia memiliki bordiran Grand Filano pada bagian sisi kiri dan kanan motor ya, dengan jok yang memiliki dua warna atau two tone, hitam dan warna coklat ya. Tapi ini hanya berlaku untuk di varian Grand Filano yang Luxe, tapi untuk yang Neo dia memiliki satu warna saja. Oke, sekarang mari kita bahas lampu belakang dari kedua unit ini ya. Kalau kita lihat dulu dari Fazio. Kalau misalnya Fazio ini dia yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya desain itu lebih mengotak ya. Dan lampunya itu dia lebih berbentuk oval, memanjang dari atas ke bawah ya. Ini LED dan juga lampu seinnya juga memanjang dari atas ke bawah, masih memakai bohlam ya. Tapi disamarkan teksturnya sehingga dia seolah-olah LED ya. Ini kondisinya lebih mengotak, berbeda dengan desain Grand Filano Hybrid Connected. Dia desainnya lebih sedikit membulat dan lebih luxury ya nampaknya. Dengan desain lampu segi 5 juga ya, seperti diamond juga, dan dia sudah LED. Pada bagian lampu sennya juga dia sudah LED, berbeda dengan Fazio yang masih memakai bohlam, tapi untuk bagian sen dia sudah memakai LED. Artinya untuk bagian perlampuan di motor Grand Filano Hybrid Connected ini dia sudah full LED. Oke, kalau kamu suka yang mana? Fazio atau Grand Filano? Oke, sekarang saya mau menguji ya bagaimana kondisi ruang kaki atau dek kaki pada Yamaha Fazio Hybrid Connected ini ya. Kalau misalnya untuk Fazio Hybrid Connected ini dia memiliki desain dek kaki luas, dek kaki yang cukup lega ya. Yang mana untuk ukuran kaki saya ukuran 40 ini cukup masih sangat lebar dan ngegrip ya, karena ada tekstur kasar pada bagian dek kakinya sehingga untuk kondisi kaki ini cukup ngegrip. Oke. Dan ruang kaki antara lutut dengan bodi itu tidak menyentuh sama sekali. Artinya untuk dek kaki ini cukup luas ya. Dan untuk bagian footstep penumpang, Yamaha Fazio itu masih sama dengan footstep yang motor Yamaha lainnya ya, dia memakai seperti ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana perbedaannya dengan Grand Filano Hybrid Connected. Nah, sekarang kita bahas ruang kaki dari Grand Filano Hybrid Connected ya. Kalau misalnya tampilannya sini cukup luas ya. Nah, bagaimana kalau soal kelegaannya? Kalau soal kelegaannya ya
sama-sama luas dan ukuran kaki saya 40 itu masih memiliki banyak space kosong untuk meletakkan posisi kaki ya. Untuk bagian footstep penumpang ada yang menarik nih. Belum ada motor Yamaha lain yang memakai footstep seperti ini selain Villano. Dia lebih lebar tapaknya. Sehingga untuk sandaran kaki penumpang dia lebih lega ya, lebih nyaman. Dan membukanya juga cukup gampang. Nah, begitu saja. Jadi nggak perlu tenaga ekstra ya dalam membuka footstep kaki penumpang. Oke. Untuk urusan pengait barang sama-sama menggunakan pengait pengunci seperti ini ya. Tapi pada Grand Villano dia hanya ada satu pengait. Sementara pada Fagio Hybrid Connected dia memiliki dua pengait depan dan bagian belakangnya. Oke, sekarang kita bahas bagian permesinan antara Fagio Hybrid Connected dengan Grand Villano Hybrid Connected ya. Kalau misalnya desain dari cover motor ini itu berbeda ya. Tampaknya berbeda. Lebih simple Grand Villano Hybrid Connected ya, dengan desain itu tidak banyak lekukan-lekukan. Sementara pada Fagio Hybrid Connected dia memiliki garis-garis seperti ini ya pada bagian saringan cover saringan hawanya. Oke. Sementara untuk cover saringan hawa dari Grand Villano Hybrid Connected dia itu lebih polos ya. Dan ini yang menarik juga ya, untuk bagian cover CVT-nya Grand Villano Hybrid Connected itu dia cover CVT-nya lebih glossy ya. Sementara untuk yang Fagio Hybrid Connected dia memiliki cover CVT yang lebih berwarna doff. Untuk yang Grand Villano Hybrid Connected dia desain cover CVT-nya lebih panjang dan ini cukup pendek dan lebih membulat. Kedua motor ini sama-sama menggunakan teknologi hybrid ya, yang mana hybrid ini berlaku 3 detik pada tarikan awal motor ya. Jadi ini motor ini terbantu dari tenaga baterai melalui SMG atau Smart Motor Generator. Itulah persamaan dari antara Grand Villano Hybrid Connected dengan Fagio Hybrid Connected. Nah, selain motor ini sama-sama menggunakan teknologi hybrid, motor ini juga memiliki mesin yang sama, basicnya sama, tapi tenaga dari antara motor ini berbeda-beda. Kita mulai dari Fagio dulu ya. Fagio ini memiliki tenaga 6,2 kW, sementara Grand Villano itu memiliki tenaga mesin yang lebih kecil, itu 6,1 kW. Dan untuk torsi, Fagio juga memiliki torsi yang lebih besar dibandingkan dengan Grand Villano. Fagio memiliki torsi 10,4 Nm pada 4.500 rpm dan Grand Villano memiliki torsi 10,1 Nm pada 5.000 rpm ya. Dengan bobot yang lebih ringan, Fagio itu 95 kg dan Grand Villano itu memiliki bobot yang lebih berat 5 kg yaitu menjadi 100 kg. Artinya kalau untuk urusan mesin sepertinya masih lebih unggul ya menurut saya Fagio. Nah, untuk pada bagian ban belakang motor ini itu sama-sama menggunakan velg 12 inci ya, dengan ukuran 120/70 ya. Artinya untuk ban depan dan ban belakang itu sama-sama memakai velg 12 inci. Oke. Dengan ukuran ban juga yang sama 110/70. Dan kemudian untuk shock breakernya itu sama-sama menggunakan monoshock pada bagian kiri motor. Jadi untuk perkaki-kakian antara Fagio Hybrid Connected dengan Grand Villano Hybrid Connected ini tidak berbeda. Sekarang kita mau lihat dulu apa lagi yang beda dari Fagio Hybrid Connected dengan Grand Villano Hybrid Connected. Kalau misalnya untuk bagian cover knalpot ya, desain dari cover knalpot Fagio Hybrid Connected ini simple saja ya. Seperti yang saya bilang di awal, kalau misalnya Fagio Hybrid Connected ini desainnya lebih oval dan ini dia desainnya lebih oval dan polos. Ini cukup menarik juga ya, desainnya itu lebih lebar sehingga mampu mengcover seluruh dari knalpot Fagio Hybrid Connected. Lantas bagaimana dengan Grand Villano Hybrid Connected? Mari kita lihat. Nah, di sini kita melihat cover knalpot dari Fagio Grand Villano Hybrid Connected ya. Sebenarnya kalau untuk knalpot dia sama-sama saja, hanya membedakan di covernya saja. Yang mana covernya Grand Villano Hybrid Connected itu dia lebih berwarna ya, karena memiliki two tone antara chrome dengan warna hitam. Jadi ini dibalut dengan chrome sehingga kesan elegan dari Grand Villano ini semakin tampak ya. Dan desainnya itu lebih dinamis
beda dengan Fazio yang lebih mengotak. Itu saja untuk perbedaan antara knalpot Grand Filano Hybrid Connected dengan Fazio Hybrid Connected. Begitu tadi perbedaan antara Grand Filano Hybrid Connected dengan Fazio Hybrid Connected. Tetapi motor ini sama-sama memiliki hybrid yang seperti sudah saya jelaskan tadi, hanya berlaku untuk 3 detik tarikan awal motor ini saja, dan sama-sama menggunakan fitur Y-Connect, yang mana motor ini bisa mengetahui kondisi motor kamu, ya, olinya bagaimana, baterainya bagaimana, kemudian bagaimana konsumsi bahan bakarnya. Ada juga notifikasi anggaran masuk atau pesan masuk. Itu terhubung dengan aplikasi Y-Connect. Oke, jadi lebih menonjol dan ini lebih fresh dan lebih gaul. Oke, jadi itu saja perbedaan antara Fazio Hybrid Connected dengan Grand Filano Hybrid Connected, ya. Bagaimana nanti kita akan bahas juga test ride ya motor ini. Ditunggu di video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.